Haleluya, 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 haleluya. Shalom saudaraku. Tuhan memberkati saudara, Tuhan sayang saudara, Tuhan ingin saudara lebih baik dalam kehidupan rohani saudara. Haleluya, 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 haleluya. Hari ini kita akan belajar tentang kebenaran yang luar biasa, dan itu sangat keren sekali, dan saya sungguh sangat diberkati oleh peristiwa ini. Dan ini akan membuktikan kepada kita bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang mempunyai rasa, yang mempunyai perasaan, yang mempunyai hati, yang mempunyai kehendak, keinginan untuk selalu dihormati, untuk selalu dihargai di tempat yang seharusnya, di tempat yang sepatutnya. Dan kita akan selalu berada dalam posisi seperti ini, di mana ketika kita tidak hati-hati dengan perasaan kita, ketika kita tidak hati-hati dengan kehendak kita, ketika kita tidak hati-hati dengan pikiran kita, Tuhan bisa jadi kita abaikan. Tuhan bisa jadi kita tidak pedulikan. Dan itu membuat kita, tanpa kita sadari, kita berada di titik yang tidak dikenan oleh Tuhan. Kadang-kadang karena kita begitu sibuk dengan keseharian kita, dengan rutinitas kita, dengan aktivitas kita, bahkan mungkin dengan pelayanan kita, kita menjadi orang yang tidak seperti Tuhan kehendaki. Dan ini menjadi perhatian, menjadi persoalan ketika semuanya itu terjadi tanpa kita sadari. Tetapi hari ini kita akan belajar bagaimana seorang yang menghargai, memperhatikan, menghormati Tuhan, itu dikenang Tuhan, itu dihargai, bahkan dibela. Saudara dan saya akan menjadi orang yang sangat beruntung, yang sangat diberkati ketika berada dalam posisi dihargai, dihormati, dan diperhatikan. Sebagai manusia biasa, kita akan selalu menjadi orang yang senang kalau ada yang memperhatikan, kalau ada yang peduli, kalau ada yang menghormati, kalau ada yang sayang, kalau ada yang menghargai kita pada sepatutnya. Ternyata Tuhan juga demikian. Oleh karena itu, kita ini jelas gambar dan rupa Allah. Kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Apa yang ada pada Allah, itu juga ada pada kita, yaitu perasaan kita, kehendak kita, pikiran kita. Oleh karena itu, saudaraku, mari kita kembali kepada standar mula-mula kita, bahwa kita diciptakan Allah segambar dan serupa dengan Dia. Kita perlu mengembangkan jati diri kita menjadi orang yang perhatian, menjadi orang yang menghormati, menjadi orang yang menghargai Tuhan. Dan poin ini menjadi perhatian kita. Mari kita lihat Alkitab kita dari Yohanes 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ
diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Lalu ia meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Haleluya, amin. Saudara, perempuan ini keren banget gitu. Keren sekali. Di tengah-tengah perjamuan makan, di tengah-tengah pesta itu, tidak ada angin, tidak ada hujan. Tiba-tiba Maria ini melakukan sebuah tindakan yang luar biasa kasihnya. Tidak ada yang seperti ini sebelumnya. Dan tindakan Maria ini sungguh-sungguh menakjubkan. Sehingga Tuhan berkata, "Biarkanlah dia melakukan ini, mengingat hari penguburanku." Hadirin yang ada pada saat itu, bahkan murid-murid Tuhan, tidak melakukan apapun menjelang hari kematian Tuhan, menjelang hari kematian Yesus, menjelang penyaliban, menjelang sengsara Yesus. Saudara tahu bahwa Yesus sebenarnya sedang bergumul dengan penderitaan yang akan dihadapinya. Dia merasakan sebuah ketakutan yang luar biasa ketika kita membaca Alkitab di Kejadian Getsemani. Bagaimana peluh Tuhan Yesus bagaikan seperti darah mengucur dalam stres ketakutannya menghadapi maut. Dan ketika ada perjamuan makan, Tuhan dihiburkan, Yesus disenangkan, Yesus diberkati. Wow, keren sekali saudara. Saya percaya ketika saudara dan saya berada di titik nadir, berada di kekelaman, berada di lembah kekelaman, berada di kesedihan yang paling dalam, ada orang yang datang kepada saudara, menghibur saudara, memberikan kekuatan, atau hanya mendengarkan saudara, atau hanya mendampingi saudara, itu akan membuat kita dikuatkan, itu akan membuat kita diberkati, itu akan membuat kita sangat dihiburkan, walaupun dia tidak berkata sepatah kata pun. Jadi kalau ada orang yang menderita, berada di titik nadir, lalu ada teman, sahabat, rekan yang datang, hanya duduk, dia mendengarkan, atau hanya mengobrol, atau hanya mendampingi, itu sudah sangat menghibur saudara, itu sudah sangat menguatkan, itu sudah sangat memberkati. Apalagi kalau orang itu datang dengan doa, dengan kasih, dengan sayang, itu sangat-sangat memberikan kekuatan. Dan hari itu kelihatannya semuanya oke.
Kelihatannya semuanya everything is okay. Tapi tidak. Tuhan ini sedang bergumul menjelang kematiannya. Dia akan pergi ke salib itu, dan salib itu sungguh berat bagi dia. Sebab waktu itu dia berdoa di Taman Getsemani. Tuhan bilang, Bapa, kalau bisa lalukanlah cawan ini daripadaku. Tetapi bukan kehendakku, kehendakmu lah yang jadi. Saudara bisa bayangkan kan? Bahwa Tuhan sedang bergumul dengan ketakutannya, dan dia tiba-tiba diurapi dengan minyak wangi yang begitu mahal, minyak narwastu, yang harganya setahun gaji seorang upahan. Keren banget saudara. Dan dia merasa diberkati, dia merasa dikuatkan, dia merasa dihiburkan. Sehingga dia merasa kuat untuk naik ke salib itu. Wow. Murid-murid tidak ada yang seperti ini. Dan ketika Yudas berkata, seorang pengkhianat ini berkata, buat apa pemborosan ini? Lebih baik ini diberikan kepada orang-orang miskin. Saudara lihat, hati Yudas beda dengan hatinya Maria. Di dalam hati Maria selalu ada Tuhan Yesus. Maria sedang melakukan sebuah penghormatan. Dia sedang melakukan sebuah penyembahan. Dia merendahkan dirinya sedemikian rupa sampai rambutnya dipakai untuk menyeka, mengurapi kaki Yesus. Rambut itu kan mahkota bagi seorang perempuan. Bagi seorang wanita, rambut itu adalah mahkota, sesuatu yang sangat mahal, terhormat, tetapi dia merendahkan dirinya dan dia menyeka kaki Yesus dengan minyak mahal itu pakai rambutnya. Keren banget saudara. Kalau saya mengingat peristiwa ini, saya nggak bisa membayangkan kenapa ya kok Maria bisa melakukan itu. Dan para murid nggak ngeh gitu. Kepekaan Maria luar biasa saudara. Jadi saudara bisa melihat di sini bahwa kita belajar. Seorang penyembah Tuhan, seorang yang mengasihi Tuhan, dia mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya, dia mengasihi Tuhan dengan segenap jiwanya, dia mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatannya, dia mengasihi Tuhan dengan segenap akal budinya. Dia menomorsatukan Tuhan. Lebih daripada hartanya, lebih daripada minyak narwastu yang mahal itu. Buat dia minyak narwastu itu nggak ada artinya. Buat dia rambut itu nggak ada artinya. Lebih daripada Tuhan Yesus. Dan di sini kita melihat seorang penyembah sejati, karakteristiknya adalah karakter yang menomorsatukan Tuhan. Tuhanlah segala-galanya. Dia menghormati, dia menghargai, dia menyayangi, dia memperhatikan, dan dia memberkati Tuhan. Minyak mahal itu nggak ada artinya. Rambut itu nggak ada artinya. Dan ketika Yudas sedang mencoba berargumentasi secara nalar, logika, akal sehat, tampaknya benar. Tampaknya seolah-olah baik, seolah-olah benar. Tetapi Yudas tidak melihat bahwa Yesus sedang membutuhkan penghiburan. Yesus sedang membutuhkan kekuatan. Yesus sedang membutuhkan pemberkatan. Yesus sedang membutuhkan perhatian. Karena dia akan naik ke salib. Dan ketakutan itu dihilangkan oleh penghormatan, oleh pemberkatan, oleh pengurapan, penyembahan yang dilakukan Maria. Dan itu membuat dia kuat. Ketakutannya lenyap.
Jadi persoalannya adalah kita seharusnya menghormati, menyembah, meninggikan, mengutamakan, memperhatikan, peduli kepada Tuhan. Tetapi kita malah peduli kepada, mohon maaf, yang lain. Bisa jadi kegiatan-kegiatan diakonia untuk orang-orang tidak mampu, orang-orang prasejahtera. Makanya Tuhan bilang, karena orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Ini sebuah nubuatan, saudara, dan sekaligus sebuah sindiran. Tampaknya memang ini ditujukan kepada Yudas, tetapi ini untuk kita semua. Pada titik tertentu ketika kita melayani pekerjaan Tuhan, kita sedang sibuk melakukan kegiatan-kegiatan sosial, diakonia, charity, sumbangsi, derma, dan sebagainya. Kalau itu tidak diutamakan Tuhan, tetapi lebih kepada manusia-manusia yang perlu kita bantu, orang-orang yang perlu kita bantu, Tuhan bilang, itu sepertinya tidak berguna. Jangan sampai ketika kita menolong orang, membantu orang, melakukan tindakan-tindakan charity, melakukan tindakan-tindakan diakonia, fokus kepada Tuhannya hilang. Dan Tuhan mengkritik itu dan menyatakan itu kepada Yudas. Orang miskin selalu ada pada kamu, selalu menjadi perhatian kamu, menjadi peduli kamu, menjadi fokus kamu, tetapi aku tidak ada di hatimu. Hati-hati, saudara. Hati-hati. Bukannya tidak baik menolong orang miskin. Bukan, jangan salah mengerti. Menolong orang miskin perlu, tetapi Tuhan harus diutamakan. Jangan sampai menolong orang miskin sebagai framing, sebagai pencitraan, sebagai menaikkan image, popularitas, nama, dan sebagainya. Hati-hati. Perkataan Yudas seolah-olah baik, seolah-olah benar. Ini lebih baik buat orang miskin daripada pemborosan. Dia nggak tahu bahwa ada saatnya kita peduli kepada orang miskin, tetapi ada saatnya kita harus peduli kepada Tuhan. Kita harus menomorsatukan Tuhan. Dan kita menomorsatukan orang miskin. Kita harus meletakkan pada posisi yang benar, pada prioritas yang benar, pada perhatian yang benar. Dan hari ini kadang-kadang kita beribadah, menyembah kepada Tuhan, kita nggak tahu nih, kita sedang meninggikan Tuhan atau enggak nih. Kadang-kadang kita ingin dipuji oleh jemaat, oleh orang. Wah, suaranya keren, musiknya bagus. Wah, penyembahannya keren, penyembahannya wow, amazing. Tapi hati-hati, apakah itu tujuannya untuk memuliakan Tuhan? Nah, waktu kita membantu orang miskin, perhatikan apakah itu memang didasari kasih atau pencitraan atau keterpaksaan atau kewajiban. Waktu Tuhan berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Yang pertama kan kepada Tuhan. Yang kedua baru kepada sesama manusia. Jangan dibalik. Kepada sesama manusia dulu, baru kepada Tuhan. Gak boleh. Dan pada saat ini, kebetulan Tuhan lagi butuh penghiburan dan kekuatan.
Dan ketika Maria melakukan itu, seorang penyembah sejati yang karakteristiknya murni, tulus, ikhlas, sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Bahkan dia menyekanya dengan rambutnya. Dia nggak peduli. Itu menunjukkan bahwa dia merendahkan diri serendah-rendahnya, karena mahkotanya dipakai untuk mengelap kaki Yesus dengan minyak narwastu yang mahal harganya. 1 tahun gaji seorang upahan, seorang pegawai, seorang pekerja. Dan itu sangat dikenan Tuhan. Kadang-kadang kita hari-hari ini seperti Yudas. Kita kadang-kadang, mohon maaf, seperti pengkhianat. Tampaknya kita mengasihi Tuhan, tetapi sesungguhnya Tuhan tidak selalu ada di hati kita. Kita sibuk pelayanan, kita sibuk melakukan pekerjaan Tuhan, kita sibuk melakukan kegiatan sosial, tetapi dasarnya bukan karena kita mengasihi. Mungkin karena itu sudah sebagai kewajiban, tugas, dan akhirnya itu kosong, tidak bermakna. Padahal kita ini punya perasaan, dan Tuhan juga punya perasaan, dan perasaan itulah yang harusnya kita bersentuhan dengan hatinya Bapa, hatinya Tuhan. Itu sebabnya kita ini diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, karena kita punya perasaan, dan Tuhan juga punya perasaan. Perasaannya Tuhan dan perasaan kita harusnya itu nyambung. Kalau kita menyembah Tuhan, beribadah kepada Dia tanpa rasa, tanpa cinta, tanpa kasih, itu omong kosong, saudara, tidak ada isinya. Tidak memberkati saudara dan tidak memberkati saya, tidak memberkati Tuhan. Kosong. Padahal kita tahu di Wahyu 11 dikatakan bahwa Tuhan akan mengukur ibadah kita. Wahyu 11 ayat 1. Tuhan akan mengukur ibadah kita. Dan ini keren, saudara. Tidak ada orang yang sadar tentang keadaan Tuhan pada saat itu, karena dia menjelang naik ke salib itu 6 hari kemudian. Para murid nggak menyadarinya, orang-orang yang hadir tidak menyadarinya, Marta tidak menyadarinya, Lazarus yang ikut makan bersama Tuhan tidak menyadarinya. Dan apa yang terjadi? Maria lah satu-satunya yang memperhatikan. Maria lah yang satu-satunya yang peduli. Dan karakter ini memang karakter seorang penyembah. Kita ingat di Lukas 10 ketika Marta dan Maria melayani Tuhan. Marta melayani Tuhan dalam pekerjaan pemberesan dapur, makanan, dan sebagainya. Tetapi Maria melayani Tuhan ketika dia duduk diam di kaki Yesus. Dan dia memperhatikan Tuhan berbicara, Tuhan mengajar, Tuhan berkhotbah. Ini kan seorang hati penyembah yang peduli, hormat, takluk, perhatian, penuh dengan kasih, mendengarkan perkataan-perkataan Tuhan. Perkataan-perkataan iman yang dia butuhkan untuk membangkitkan iman dia. Ini seorang penyembah, saudara. Dan kita lihat waktu Lazarus dibangkitkan dari mati, Maria juga melakukan hal yang luar biasa. Ketika Tuhan bertemu dengan Marta, tidak terjadi penyembahan. Marta tidak menyembah Tuhan. Dan dialog-dialog antara Marta dengan Yesus itu dialog seorang yang tampaknya beriman. Tapi kan kita ketemu bahwa waktu Tuhan tanya kepada Marta,
Percayakah engkau akan kebangkitan orang mati? Iya Tuhan, aku percaya kebangkitan orang mati kelak, pada saat nanti. Padahal Tuhan sedang berkata-kata tentang kebangkitan kematian atas Lazarus. Dan waktu Maria, ya ini perbedaannya, waktu Maria ketemu Tuhan, Maria menyembah Tuhan, sujud menyembah Tuhan. Keren banget saudara. Dalam kesedihannya ditinggal Lazarus, saudaranya, dia menangis dan dia berlari tersungkur menyembah Tuhan. Dan ketika dia menyembah, kita melihat seorang penyembah sejati. Dia nggak peduli kiri kanan orang lain. Begitu ramai, kan begitu banyak yang mengikuti Maria. Mereka berpikir Maria akan pergi ke kubur Lazarus untuk meratap. Banyak yang mengikuti dia. Dia nggak peduli, dia tersungkur, dia menyembah Yesus dan dia bilang, Tuhan, kalau engkau ada di sini, saudaraku tidak akan mati. Waktu dia nangis, Tuhan ikut nangis. Keren nggak saudara? Waktu dia nangis, Tuhan nangis. Tuhan nangis karena melihat dia sedih. Tuhan ikut sedih. Ini seorang yang menyembah Tuhan, mengasihi Tuhan dengan perasaan yang dalam. Dan ini nggak dimiliki oleh para murid dan juga Yudas. Dan saudara lihat ketika Tuhan melihat Maria menangis, dia langsung bertanya, di mana dia engkau baringkan? Di mana dia engkau baringkan? Bukan engkau kuburkan. Di mana dia engkau kuburkan? Bukan. Tapi di mana dia engkau baringkan? Karena Tuhan pernah bilang bahwa ya Lazarus bukan mati tapi tidur. Jadi dia tanya, di mana dia engkau baringkan? Ketika dia melihat Maria nangis dan Yesus juga nangis, hatinya terharu. Disitulah mukjizat terjadi. Nah saudara, ini pelajaran besar buat kita, bahwa kalau kita mengasihi Tuhan, menyembah Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dengan segenap kekuatan kita, itu Tuhan berkenan kepada penyembahan kita, berkenan kepada ibadah kita. Dan waktu Maria melakukan itu di tengah-tengah orang banyak yang lagi makan, dia nggak peduli orang banyak makan. Dia melakukan sebuah tindakan profetik penyembahan untuk kematian Tuhan 6 hari kemudian. Dan Tuhan dihiburkan, Tuhan dikuatkan, Tuhan diberkati. Dan dia menegur Yudas dan mengkritik kita semua. Orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak selalu ada padamu. Keren banget. Itu dalam saudara. Dan hari ini berapa banyak kita melakukan kegiatan-kegiatan sosial, tetapi bukan dasarnya kasih kepada Tuhan dan sesama, tapi mungkin karena tugas, kewajiban, sehingga semuanya itu hampa. Ini bahaya. Jadi kita harus perbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Beres, maka hubungan kita dengan sesama pasti beres. Saudara lihat, waktu di kasus Marta komplain kepada Tuhan soal Maria, Tuhan, tidakkah engkau peduli kepadaku karena Maria tidak menolong aku, tidak membantu aku? Tuhan tuh tegur Marta, 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 kamu sibuk dengan hal-hal tidak penting. Bukannya itu tidak penting, tapi hari ini ketika aku sedang mau berbicara, mengajar, kamu dengerin dong. Berhenti. Nanti kalau sudah selesai, baru kamu kerja lagi, silakan. Tapi ketika ini yang lebih penting, lebih membangkitkan iman, kamu abaikan. Kamu nggak mengerti apa yang sedang kamu kerjakan. Maria dibela Tuhan. Dan di kasus
Maria menyembah Yesus dengan mengurapinya, memakai rambutnya dengan minyak narwastu yang mahal itu. Maria dibela Tuhan dan dia menegur Yudas. Saudara, jangan sampai Tuhan tidak selalu ada di hati kita. Jangan sampai. Jangan sampai. Biarlah terus Tuhan ada di hati kita dan orang miskin juga ada di hati kita. Kita terus menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, menomorsatukan Tuhan, memperhatikan Tuhan, menghargai Tuhan, menghormati Tuhan dalam ibadah-ibadah kita, dalam kelakuan kita, dalam tindakan kita, dalam keseharian kita, dimanapun kita berada, aktivitas kita, marketplace kah, pelayanan kah, studi kah, bisnis kah, dimanapun, apapun, Tuhan kita nomor satukan, dan kita juga peduli kepada orang-orang tidak mampu, orang-orang yang susah, orang-orang yang perlu dibela, perlu dibantu, perlu ditolong, supaya kita berkenan kepada Dia, supaya kita berkenan kepada Dia. Nah, saudara, inilah doa saya kepada saudara semua, kepada kita semua, supaya kita menjadi penyembah-penyembah yang benar, yang menomorsatukan Tuhan di dalam hati kita, yang selalu Tuhan ada di hati kita. Jangan salah, jangan dibalik. Jangan sampai orang miskin yang kita nomorsatukan, sesama yang kita nomorsatukan, orang yang perlu kita bela, perlu kita tolong, kita nomorsatukan, tetapi Tuhan kita nomor dua. Jangan sampai Tuhan kita nomorsatukan, saudara. Dan orang yang kita perlu tolong, kita perlu bantu, baru kita nomor dua. Artinya Tuhan tetap ada di hati kita. Bukti kita menolong sesama karena kita mengasihi Tuhan. Bukti kita menolong sesama karena kita menghormati Tuhan. Bukti kita menolong sesama karena kita menghargai Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Saya mau berdoa buat kita semua. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba telah selesai berbicara, tetapi Tuhan belum selesai dengan kami. Berbicaralah terus, tuntunlah kami, bimbinglah kami seperti yang Tuhan mau. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami menjadi penyembah-penyembah-Mu yang benar, yang memuliakan Tuhan, menghargai Tuhan, menghormati Tuhan, menomorsatukan Tuhan. Tuhan selalu ada di hati kami, agar kami selalu menyenangkan hati Tuhan, dan kami mengasihi sesama kami, yang perlu kami bela, perlu kami tolong, perlu kami bantu. Dan biarlah itu Tuhan menjadi karakter kami, menjadi jati diri kami, menjadi kehidupan kami sehari-hari, dimanapun kami berada. Tuhan, kami minta tolong kepadamu. Belalah kami di hadapan-Mu, supaya kami benar di hadapan-Mu, supaya kami berkenan di mata-Mu. Tolong kami Tuhan, kami minta di dalam nama Yesus. Berkat pertolongan-Mu mengalir dalam hati kami, dan kami menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan. Kami menolak segala anasir-anasir asing. Di dalam nama Yesus, kami menghentikan pekerjaan iblis yang membuat kami tidak menomorsatukan Tuhan, yang membuat kami tidak mengasihi Tuhan, yang membuat kami tidak menghargai Tuhan, yang membuat kami tidak menghormati Tuhan, yang membuat kami tidak beribadah dengan benar. Di dalam nama Yesus, kami hentikan pekerjaan iblis itu, dan kami tolak itu semua di dalam nama Yesus. Dan biarlah hari ini kami mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa kami, roh kami, dengan segenap akal budi kami, dengan segenap kekuatan kami, dengan segenap yang kami punya. Dan kami mengasihi sesama kami seperti diri kami sendirian. Kami siap menolong orang, membantu mereka yang perlu dibela di dalam nama Yesus. Dan biarlah berkat Tuhan atas kami mengalir di tengah kami, dan kami menjadi pribadi yang baru, yang diubahkan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus kami ucap syukur Tuhan. Di dalam nama Yesus kita yang percaya katakan amin, 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 amin. Haleluya, amin, amin.